Yang pasti kalau gadget itu ya sesuatu apa ya, yang mesti ada suatu keniscayaan gitu ya. Jadi sebenarnya antara gadget sama buku cetak gitu, media yang emang berbeda, yang punya keunggulan masing-masing gitu. Jadi masing-masing punya keunggulan gitu, yang tidak bisa diversuskan kalau menurut saya. Kekhawatiran soal koleksi buku yang ada di Taman Baca, dulu sih pernah ya waktu awal-awal berdiri, waktu pas koleksinya yang tadi saya sebutkan baru puluhan gitu ya, khawatir gitu. Tapi masa-masa itu sekarang tuh udah lewat gitu. Kalau sekarang udah udah nggak khawatir juga gitu soal buku yang rusak, atau ya kalau yang rusak ya diperbaiki gitu. Yang penting sih dibaca sih kalau buat saya, buku-bukunya dimanfaatkan gitu ya. Terus untuk baca, anak-anak boleh baca di tempat, boleh juga dibawa pulang atau dipinjam dengan menulis catatan, dan yang menulis itu mereka sendiri. Nggak ada sih, yang pasti sebelum meminjam kan anak-anak ngomong dulu. Dari dia sendiri gitu yang mau ngobrol atau ngomong mau dikembalikan tanggal berapanya. Respon orang-orang terdekat waktu pas membangun Taman Baca ini ya beragam ya. Ada yang mendukung, ada yang bersikap biasa saja, ada yang bersikap apatis gitu. Menjaga perpustakaan di Taman Baca Kampung Buku ya. Jadi kalau di sini semua pengunjung adalah penjaga gitu. Jadi emang koleksi-koleksi yang ada di sini tuh ya milik kita bersama gitu. Jadi dibaca bersama, dirawat bersama. Jadi intinya nggak ada penjaga satu orang gitu khusus yang memantau di sini, nggak ada. Jadi semua pengunjung dia dikasih tahu lah bahwa ini tuh punya kita gitu. Jadi ya jaga masing-masing gitu. Jadi di sini semua pengunjung adalah penjaga. Untuk perubahan pasti ada, walaupun terbilang lambat, karena untuk meningkatkan minat baca itu ya seperti merubah budaya kan, dan kalau mau merubah budaya harus butuh waktu beberapa generasi gitu ya. Yang pasti perubahan-perubahan itu ada gitu, terlihat gitu. Mungkin yang tadinya hanya sekedar main gitu di sini ya, untuk beberapa bulan, beberapa tahun mereka ya mencoba untuk pegang buku gitu kan. Terus untuk melihat-lihat sesuatu yang ada di dalamnya gitu. Yang pasti bertahap sih, jelas ada perubahan gitu. Walaupun tidak se-ekstrim jadi book lover gitu ya. Ya ada, tapi jumlahnya nggak banyak gitu. Ya yang kesini ya salah satunya ini Bani kan, ini dulu waktu kecil dia ikut di sini waktu bahkan sebelum pembuatan Taman Bacaan ini ikut kerja bakti memangkas ilalang. Dulu kan di sini banyak ilalang gitu. Jadi dari awal sampai sekarang adalah beberapa yang ikut juga membantu di sini.
kalau kegiatan di kampung buku itu selain ya membaca gitu ya, di sini ya kegiatan-kegiatan yang senang-senang aja sih ya, yang nggak formal gitu. Karena kan selama ini anak-anak kalau mau ke perpustakaan gitu ya, baik di sekolah atau mungkin perpustakaan daerah, kesannya formal itu, takut gitu. Harus dengan peraturan sedemikian rupa, harus bersepatu gitu kan. Mungkin harus berpakaian rapi, tidak boleh berisik ya kan, seperti itu. Nah ya kalau di sini ya dibebaskan gitu, selama nggak berbuat negatif gitu, boleh melakukan apa saja. Terus untuk kegiatan biasanya ya kalau yang reguler kita sementara ini yang sekarang nih paling ngaji ya sore-sore. Terus kalau yang non regulernya ya tematis sih, tergantung event-event pada hari-hari besar apa gitu ya. Dan kalau ada komunitas yang ingin berkolaborasi, nah kita mengusung tema kegiatan sesuai dengan komunitas yang bersangkutan. Soal gadget, di sini nggak ada larangan untuk bermain gadget gitu ya. Yang pasti kalau gadget itu ya sesuatu yang mesti ada suatu keniscayaan gitu ya. Jadi sebenarnya antara gadget sama buku cetak gitu, media yang emang berbeda, yang punya keunggulan masing-masing gitu. Dan bukan dijadikan musuh gadget itu, tapi justru harus dijadikan media yang sebagai pelengkap gitu ya. Maksudnya gadget melengkapi aktivitas membaca, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi masing-masing punya keunggulan gitu yang tidak bisa diversuskan kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya digital jangan dimusuhin, karena pernah ya saya baca buku psikologi ya. Mungkin antara peneliti juga berbeda pandangan ya. Ada jadi psikolog itu dia meneliti keluarga A. Nah di keluarga A ini orang tuanya membebaskan untuk bermain gadget gitu. Dia boleh bermain handphone, terus diberikan akses internet gitu kan, disediakan TV berbayar gitu. Pokoknya full akses lah untuk melihat dunia maya gitu. Di keluarga B sebaliknya gitu, dia lebih ke tradisional ya, mungkin dari melihatnya tradisional kali untuk kalau baca-baca buku kali ya. Yang pasti keluarga B ini ya mendekatkan anaknya dengan sesuatu media yang cetak gitu ya, dengan melihat gambar-gambar di buku-buku tersebut. Intinya yang keluarga B itu nggak memperkenalkan atau membolehkan gadget gitu. Tapi setelah 2 tahun kemudian outputnya kedua anaknya sama-sama kreatif gitu. Padahal orang tuanya berbeda ya cara mendidiknya ya, media yang diberikannya berbeda gitu. Ternyata ada satu kesamaan di antara kedua keluarga ini gitu, sehingga menghasilkan anak-anak yang kreatif. Persamaannya apa gitu kesamaannya? Ternyata anak ini sewaktu mengakses informasi itu dibimbing oleh orang tua. Jadi dipandu lah sama orang tua gitu. Sebenarnya bukan masalah di medianya kalau menurut saya gitu, tapi bagaimana caranya orang tua waktu anak itu mengakses informasi gitu. Harus pandu lah gitu ya.